Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah horor. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dan menarik dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Esti lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing. Sejak kecil, ia terbiasa hidup sederhana. Rumahnya berdinding kayu, beratap seng dengan halaman belakang yang dipenuhi tanaman obat dan bunga melati yang selalu harum setiap sore. Ibunya Bu Sarti seorang janda yang kuat dan juga pekerja keras. Sejak ayahnya meninggal dunia, ibu dan anak itu hidup berdua saling menopang dengan kasih dan juga kerja keras. Bu Sarti membuka warung kecil di depan rumah menjual gorengan, kopi, dan mie instan untuk para tetangga. Esti yang sejak SMA sudah mandiri, selalu membantu ibunya setiap kali pulang dari kota. Setelah lulus kuliah jurusan administrasi di kota Magelang, Esti mendapatkan pekerjaan di sebuah toko alat tulis. Gajinya tidak besar tapi cukup untuk kebutuhan harian dan membantu ibunya di desa. Setiap akhir pekan ia pulang naik bus antar kota, membawa sedikit oleh-oleh dan cerita tentang hidup di kota. Hidupnya terasa tenang, tidak berlebihan, tapi penuh rasa syukur dan juga kebahagiaan. Teman-teman SMA-nya, terutama Rini dan juga Nando, sering menemaninya nongkrong di warung kopi pinggir sawah setiap kali Esti pulang. Mereka bercanda tentang masa lalu, berbagi cerita tentang pekerjaan dan sesekali mengingat masa remaja yang penuh tawa. Namun di antara tawa itu ada satu nama yang masih kadang muncul di kepala Esti. Pras. Pras dulu adalah cinta pertamanya. Lelaki tampan berkulit sawo matang itu dikenal sebagai cucu dari Mbah Gito, seorang kakek tua dukun terkenal di daerah mereka. Pras sempat kuliah di kota yang sama dengan Esti. Awalnya hubungan mereka berjalan manis. Pras sering menjemput Esti ke kosan dengan motor tuanya, membawakan nasi bungkus dari warung langganan, bahkan sering mengirimkan puisi di buku catatan Esti. Tapi semakin lama hubungan itu berjalan, sikap Pras tiba-tiba berubah. Ia mulai sering membanggakan keluarganya seolah nama besar Mbah Gito membuatnya lebih tinggi dari siapapun. Puncaknya terjadi pada suatu malam di warung kopi langganan mereka. Saat Esti bercerita tentang impiannya ingin membantu ibunya membuka toko kelontong kecil, Pras justru mentertawakan mimpi dari pacarnya itu. Esti, kamu itu katrok banget sih. Ngapain sih mikir jualan kecil kayak gitu? Aku tuh ya pengen punya istri yang bisa ikut naik level hidupku, bukan malah nambah beban. Dasar mental-mental miskin, katanya sambil meneguk kopi. Ucapan itu sangat menampar hati Esti. Ia hanya diam menahan air matanya. Dalam hatinya cinta yang dulu hangat perlahan berubah jadi kecewa dan juga luka. Ia benar-benar tak menyangka Pras akan berubah secepat itu. Sejak malam itulah Esti menjauh pesan dan telepon dari Pras. Ia tidak sudi lagi untuk membalasnya. Ia memilih fokus pada pekerjaannya dan membangun hidup sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Setahun kemudian Esti benar-benar telah berubah. Ia lebih dewasa, lebih berhati-hati, dan lebih percaya diri. Di toko tempatnya bekerja, datanglah seorang pria bernama Diki. Diki adalah pelanggannya yang satu ini berbeda. Ia sopan, pendiam, tapi selalu memperhatikan. Diki sering sekali membeli alat tulis untuk keperluan kantornya, dan setiap kali datang ia tak lupa menyapa Esti dengan senyum ramah. Mbak Esti, ada pulpen tinta hitam gak? Yang biasa itu, ucapnya dengan tenang. Suaranya hangat dari percakapan singkat itu. Tumbuhlah benih-benih perasaan dengan pelan-pelan.
Lambat laun Diki mulai sering mengajak Esti makan siang, bukan ke tempat mewah, hanya ke warung bakso sederhana di dekat toko. Tapi dari caranya memperlakukan Esti, terlihat ia adalah lelaki tulus. Tak pernah merendahkan, tak pernah memaksa. Ia mendengarkan dengan sabar setiap kali cerita Esti ia ucapkan, termasuk tentang masa lalu dari Esti. Yang penting, sekarang kamu bahagia, Ti. Masa lalu itu biarlah lewat. Udah, yang perlu kamu perhatikan, menatap masa depanmu, ucap Diki. Suatu kali saat mereka duduk di taman kota sore hari. Ucapan itu membuat dada Esti terasa ringan. Ia merasa aman di dekat Diki, tidak ada pamer kekayaan. Tidak ada kata-kata menyakitkan, hanya ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kenal kurang lebih 5 bulanan, Diki akhirnya melamar Esti. Esti pun tak banyak pikir panjang, ia melihat sosok suami yang sederhana, tapi hatinya tulus. Bu Sarti pun merestui dengan penuh haru hubungan pernikahan itu. Iya nak, ibu restui kalian berdua. Yang penting, dia baik nak. Harta bisa dicari, tapi hati yang sabar dan sayang itu adalah rezeki besar, kata Ibu Esti saat malam lamaran. 1 bulan setelah lamaran, hari-hari menjelang pernikahan pun kini berlangsung sederhana. Esti menyiapkan sendiri hantaran dibantu sahabat-sahabatnya. Di antara bunga melati dan kue-kue kecil, ia sempat termenung di kamarnya menatap wajahnya di cermin. Mungkin ini saatnya aku benar-benar melupakan semuanya, bisiknya pelan tapi jauh di lubuk hati. Nama Pras kadang masih terlintas bukan karena cinta, tapi karena luka yang belum benar-benar sembuh. Singkat cerita, hari pernikahan tiba di dalam rumah yang sederhana. Para tetangga datang membawa ucapan selamat. Diki tampak gagah dalam setelan putih, sementara Esti mengenakan kebaya krem yang membuat wajahnya tampak lembut. Suasana penuh bahagia, doa dan tawa. Ibunya menangis bahagia, mencium kening Esti berkali-kali. Nak, akhirnya kamu punya sandaran ya nak. Ibu harap keluargamu jadi keluarga yang baik, harmonis. Semoga kalian setia sampai maut memisahkan. Setelah akad nikah itu, kini mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Hidup baru dimulai dengan rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Esti pun kini memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan mulai belajar mengatur rumah tangga. Diki tetap bekerja di kantornya sementara Esti mencoba berjualan kue rumahan. Meski sederhana, hari-hari mereka penuh dengan kebersamaan. Setiap sore Esti duduk di teras sambil menunggu Diki pulang. Menyambutnya dengan teh hangat, kadang mereka hanya duduk diam menikmati senja. Dan bagi Esti, itu adalah sudah cukup membuat hatinya tenang. Namun di balik ketenangan itu, sekali ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Sejak menikah dengan Diki, Esti beberapa kali bermimpi didatangi sosok tua berwajah samar yang memanggil namanya. Dalam mimpi itu, sosok itu berkata dengan suara serak, Esti, kau meninggalkan sesuatu. Setiap kali terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia pikir itu hanya mimpi biasa, tapi semakin lama, semakin sering. Kadang saat ia menjemur pakaian di belakang rumah, entah kenapa, bulu kuduknya berdiri tanpa sebab, seolah ada yang mengamati. Esti benar-benar merasakan ada gangguan hal aneh. Singkatnya, setelah mengontrak dan merasa tak nyaman, Esti pun meminta pindah pada Diki. Akhirnya singkatnya baru seminggu di rumah kontrakan itu. Mereka pun memutuskan mencari tempat baru karena suasananya yang sempit dan suara tetangga yang selalu ribut setiap malam. Esti berpikir hidup berdua di tempat tenang akan membuat pernikahannya dengan Diki terasa damai. Tapi takdir justru menuntun mereka ke dusun Sendang Ireng, tempat yang kemudian mengubah segalanya. Rumah baru yang mereka tempati ternyata adalah rumah peninggalan keluarga Diki. Di sana masih ada ibunya, mereka tinggal bersama ibunya, Bu Sol, seorang perempuan berwajah keras dan berbicara dengan nada tinggi.
Dari awal kedatangan, Esti sudah merasa hawa rumah itu dingin dan juga menekan. Dindingnya tebal dari batu hitam dan di pojok belakang rumah itu ada pintu kecil menuju gudang bawah tanah yang baunya lembab dan juga pengap. Tapi Diki tampak senang seolah bisa kembali ke rumah masa kecilnya. "Sayang, ibu pasti senang kita pulang," katanya dengan nada yakin. Namun saat Busol keluar dari kamar dan menatap mereka, yang Esti rasakan bukanlah sambutan, melainkan penolakan. "Jadi ini istrimu? Perempuan kampung yang kerja di toko itu?" Suara Busol serak dan juga tajam. Esti langsung menunduk berusaha tersenyum sopan. "Iya bu, saya Esti." Busol menatap dari ujung kepala hingga ujung kaki Esti, lalu berkata dengan datar, "Pantas Diki cepat nikah. Ternyata kamu manis juga. Tapi manis saja tidak cukup ya, kalau kamu tidak tahu diri." Sejak hari pertama Esti merasa hidupnya selalu diawasi. Busol selalu mencari-cari kesalahan dari Esti. Ketika piring belum dicuci satu saja, langsung dimarahi. Lantai sedikit kotor, ia akan memukul meja sambil berteriak, "Heh, perempuan macam apa kamu? Dasar pembawa sial. Baru juga datang, masa ayam peliharaanku langsung mati?" Katanya suatu pagi sambil menuju ke arah Esti yang sedang menjemur pakaian. Esti hanya diam, Diki pun keluar kamar dan melihat ibunya marah-marah. Tapi seperti biasa, ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menunduk dan berlalu ke depan rumah. Hari demi hari berjalan dan perlakuan Busol semakin menjadi-jadi. Pernah suatu malam Esti ketiduran di dapur karena ia merasa terlalu lelah. Saat subuh, Busol menemukan panci belum dicuci dan langsung menampar Esti di depan Diki. "Plak, ini istri apa pembantu sih? Bisa-bisanya ya kamu," teriaknya. Diki ingin membalas tapi dia hanya berdiri saja. Wajahnya tegang tapi tidak satupun kata keluar dari bibirnya. Esti menatap suaminya dengan mata basah berharap ada pembelaan. Tapi yang ia terima hanyalah diam. Diam yang menyakitkan. "Mas Diki kok diam saja sih? Kenapa dia nggak membelaku?" gumam Esti di dalam hati. Beberapa hari kemudian saat itu tiba-tiba muncul sosok baru di rumah itu. Dia adalah Nadima, gadis cantik dengan rambut sebahu dan pakaian rapi, yang konon adalah mantan kekasih Diki selama kuliah. Busol pun memperkenalkannya dengan senyum lebar. Nadima, kamu tambah cantik saja nak." Ini Nadima. Dulu dia sering main ke rumah. Dia anak baik, sopan, tahu bagaimana menghormati orang tua. Dia juga anak orang kaya gak miskin kayak kamu." Kalimat itu disampaikan sambil melirik tajam ke arah Esti, seolah sindiran itu ditujukan langsung kepadanya. Nadima bersikap manis di depan Esti, tapi setiap kali Diki tidak ada, wajahnya berubah dingin. Ia sering pura-pura saat itu, membantu, tapi justru mempermalukan Esti di depan Busol. "Aduh, Bu, Esti ini lucu ya. Tadi masakannya gosong, tapi kok masih pede disajikan di meja sih Bu?" katanya dengan tawa ringan. Busol ikut tertawa sinis menatap Esti dari kepala sampai kaki. "Makanya, perempuan kampung tuh jangan sok-sokan masak-masakan kota. Nanti Diki bosan loh, malah balik ke yang biasa." Nadima hanya menunduk sambil tersenyum licik, sementara Esti berusaha menahan air matanya. Malamnya saat itu Esti memeluk lutut di kamar kecil yang mereka tempati di belakang rumah. Ia mendengar suara tawa Busol dan Nadima dari ruang tamu. Samar-samar diselingi suara Diki yang berbicara dengan pelan. Hatinya terasa hancur, ia memejamkan mata, mencoba mengingat masa-masa awal pernikahan mereka yang penuh dengan harapan. Ia ingin bicara pada Diki tapi lidahnya sudah keluh. Saat ia akhirnya berani bertanya, jawabannya hanya dingin saat itu. "Sudah Lati, ibu emang gitu. Jangan dibawa ke hati ya. Nadima juga kan
cuma bantu-bantu. Hari berganti minggu dan tekanan kini semakin berat. Singgahnya suatu sore saat Esti membawa air untuk menyiram bunga di halaman. Tiba-tiba Bu Sol keluar dari dapur dengan wajah murka. Esti, air ini kamu ambil dari sumur belakang ya? Katanya dengan ketus. Iya Bu, airnya jernih. Dasar bodoh kamu. Sumur itu bukan untuk sembarang orang. Itu sumur keluarga. Tidak semua boleh menyentuh airnya, teriaknya. Lalu menampar Esti begitu saja. Ember pun jatuh, air tumpah ke tanah. Esti terkejut dan tak bisa menahan tangis. Diki yang baru pulang hanya berdiri di pintu, menatap sejenak, lalu memasukkannya tanpa sepatah kata. Malam hari itu, Esti dikunci di dalam gudang bawah tanah. Bau lembab menusuk hidung, udara dingin menusuk kulit. Ketika mengetuk pintu berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Hanya suara langkah Bu Sol yang semakin menjauh. Bu, tolong aku Bu. Jangan kurung aku di sini. Biar kamu tahu rasa. Perempuan tak tahu sopan. Suara itu menggema dari balik pintu. Esti menangis hingga suaranya serak. Ia pun duduk di lantai tanah, tubuhnya gemetar. Di kegelapan itu ia merasa bukan hanya sendirian. Tapi seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Dari sudut gudang terdengar bunyi tikus berlari dan suara lantai beradu. Entah dari mana asalnya. Ia memeluk dirinya sendiri, berdoa dalam hati agar Diki sadar dan juga membebaskannya. Ketika saat menjelang subuh, pintu gudang itu dibuka. Diki berdiri dengan wajah kusut. Sayang, ibu sudah tidur. Ayo keluar, katanya dengan datar. Esti keluar dengan langkah lemas. Ia menatap suaminya, tapi tatapan itu tak dibalas. Hanya hening yang panjang. Mereka makan pagi tanpa bicara. Pagi hari itu Nadima datang sambil membawa kue, bersikap seolah tak tahu apa-apa. Bu Sol, ini saya bawakan bolu kesukaan Diki Bu. Katanya kan dulu sering saya bikin waktu kuliah. Bu Sol tersenyum menepuk tangan saat itu. Wah, kamu memang tahu selera anakku ya Nadima. Esti hanya duduk di pojok menggenggam sendok erat-erat, menahan perih yang menguasai dada. Kini setiap malam Esti tidur dengan hati yang was-was. Kadang ia mendengar langkah kaki dari arah gudang, seolah seorang berjalan naik ke dapur. Pernah suatu kali ia menemukan pintu dapur terbuka padahal sudah dikunci. Bu Sol menuduhnya tidak becus menjaga rumah. Kamu sengaja ya buka pintu malam-malam? Kamu mau rumah ini ada malingnya? Biar kita celaka? Iya. Esti terkejut saat itu, tapi Diki malah membenarkan ibunya. Esti, lain kali kamu harus hati-hati ya. Ibu tuh takut kalau nanti kejadian yang tidak-tidak. Kamu gimana sih? Gak becus banget, ucap Diki saat itu. Esti benar-benar merasa seperti orang asing di rumah suaminya. Semakin hari berjalan. Nadima semakin sering datang. Ia bahkan menginap beberapa kali dengan alasan menjaga Bu Sol yang katanya sedang sakit. Tapi anehnya setiap kali Nadima datang, Bu Sol justru tampak segar. Mereka berdua sering tertawa bersama sementara Esti kini disuruh membersihkan rumah sampai larut. Pernah suatu malam Nadima sengaja menjatuhkan cangkir ke lantai, lalu berteriak memanggil Bu Sol. Aduh Bu, Esti ini Bu, lihat. Tadi aku minta air, malah ditinggalin begitu saja. Lihat nih Bu, cangkirnya pecah. Bu Sol langsung datang dan menampar Esti tanpa tanya. Dasar menantu kurang ajar. Darah pun keluar di sudut bibirnya. Nadima berpura-pura kaget saat itu. Aduh Bu, maaf Bu, saya nggak sengaja ngomong begitu Bu. Tapi saat itu senyum tipisnya cukup membuat Esti tahu bahwa semuanya memang direncanakan. Esti yang tadi ingin melawan tapi ia tidak ada waktunya. Semua orang tidak percaya kepada dirinya.
Kini hari berganti, Esti berubah menjadi siksaan tanpa akhir. Hari-hari di rumah itu seperti penjara bagi Esti. Ia tidak lagi bisa tertawa, badannya mulai kurus, matanya cekung. Tapi Busol tetap memperlakukannya seolah bukan manusia. Kadang Esti mendengar Busol bicara dengan tetangga menjelek-jelekannya. Menantu saya itu ya bu, cuma pura-pura sopan di depan kalian. Di depan saya manis, kalau di belakang saya dia licik. Kalimat itu membuat Esti malu bahkan untuk keluar rumah. Sungguh tega ya ibuku. Kenapa dia tega memfitnahku seperti ini, mengejarku. Bahkan, aku yang ingin membela diriku sendiri saja tidak mampu. Gumam Esti saat itu. Di sore hari saat Esti duduk di bawah pohon jambu belakang rumah, menatap langit dengan mata kosong. Ia mendengar tawa Busol dan Nadima di dalam rumah, bercampur dengan suara Diki yang ikut tertawa kecil. Hatinya terasa hancur, ia menggenggam ujung kainnya kuat-kuat. Air matanya jatuh satu persatu dalam kepalanya. Hanya ada satu pertanyaan. Kenapa Mas Diki berubah seperti ini ya? Padahal kan dia dulu lelaki yang menyenangkan. Tapi kenapa dia membiarkan aku disiksa? Pada hari itu angin bertiup pelan membawa aroma bunga melati dari pekarangan belakang. Esti memejamkan mata mengingat masa lalu yang damai bersama ibunya. Ia rindu rumah, rindu suara ayam berkokok dan tawa sederhana di sore hari. Tapi kini yang ada hanya dingin, hinaan dan juga rasa takut. Dalam diam Esti mulai merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari masa lalu. Hari-hari yang ia jalani dengan penuh siksaan dan juga berat hati. Kini akhirnya malam itu Esti yang masih duduk. Ia menatap tanah memunguti bunga melati yang gugur satu persatu di sebelahnya. Ia menggenggamnya erat-erat seperti mencari kekuatan dari sesuatu yang tak terlihat. Dalam diam saat itu, ia teringat pada satu nama yang sudah lama terkubur di pikirannya. Pras. Mantan kekasihnya di zaman SMA. Dia adalah cucu dari Mbah Gito, seorang dukun tua yang kabarnya masih hidup di ujung hutan dusun Randuwetan. Nama itu muncul begitu saja seolah dipanggil oleh bisikan yang datang dari dalam hati. Kalau semua sudah buntu, mungkin aku harus kembali ke sana. Gumamnya dengan diri. Saat itu juga untuk pertama kali sejak menikah dengan Diki, Esti merasa punya tujuan lain selain bertahan di rumahnya. Ia ingin membalas dari ibu dan juga wanita yang sering mengganggu keluarganya. Pada keesokannya, ia pura-pura pergi pasar untuk membeli bahan masakan. Saat itu malam memang ada pasar yang buka di malam hari. Diki sudah tidur lebih dulu sementara Busol dan Nadima yang sudah sangat akrab disuruh Busol untuk menginap di sana. Masih menonton televisi di ruang depan. Dengan langkah pelan Esti keluar lewat pintu belakang menapaki jalan setapak yang menuju ke arah hutan. Angin malam menusuk kulit, kabut tipis menyelimuti pepohonan jati di kejauhan. Ia berjalan cepat mengikuti arah yang dulu pernah dilewati bersama Pras waktu masih remaja. Jalannya makin gelap dan juga sunyi. Hanya suara jangkrik dan sekali lolongan anjing dari jauh. Saat ia menuju ke desanya dulu, memang ia naik ojek. Namun ketika menuju ke tempatnya Pras, ia baru berjalan kaki dari hutan. Setelah hampir 1 jam, ia pun tiba di depan rumah tua beratap rumbia, berdinding bambu hitam karena asap dapur. Dari celah pintunya tampak cahaya lampu minyak bergetar. Hatinya berdebar, ia mengetuk pintu pelan 3 kali. Tok tok tok. Tak ada jawaban saat itu. Saat hendak berbalik terdengar suara berat dari dalam. Siapa di luar? Esti terdiam sejenak lalu menjawab. Mbah, saya Esti, Mbah. Pintu terbuka perlahan dan muncullah sosok lelaki tua berkulit legam. Rambut putih kusut, mata tajam bagai menembus malam. Kamu anak siapa? Dulu, saya kenal dengan Pras, Mbah. Jawab Esti sambil menunduk.
Bagito memperhatikan wajahnya lama, lalu berkata lirih. Oh, aku tahu siapa kamu. Kamu datang pasti bukan untuk silaturahmi kan? Bah, saya sudah tidak kuat, bah. Hidup saya seperti neraka. Mereka menghina, memukul, bahkan mengurung saya tanpa salah, bah. Saya cuma ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan. Tapi, jika kamu ingin balas dendam, itu nggak pernah gratis. Setiap darah yang ditumpahkan bisa jadi harus dibayar dengan darah. Saya tidak peduli, Mbah. Saya cuma mau berhenti jadi korban. Bagito berdiri mengambil sebuah botol kecil berisi cairan hitam dan sebilah pisau tipis dari meja. Kalau begitu, kita buat perjanjian dulu. Tapi ingat, sekali kamu masuk tak bisa kembali lagi. Kamu harus datang ke sini 3 kali sehari. Pagi, tengah malam, dan subuh. Kau harus menuruti semua yang kuminta. Kau harus mau berhubungan badan denganku. Sebagai gantinya, gak ada yang lain, Mbah. Mau apa tidak? Baik, Mbah. Nanti orang-orang yang menyakitimu akan hancur satu persatu. Esti mengangguk tanpa ragu, ia sudah terlalu lelah untuk berpikir. Bagito lalu menusuk ujung jarinya sendiri, meneteskan darah ke dalam botol itu. Kemudian meminta Esti melakukan hal yang sama. Ketika darah mereka bercampur di dalam cairan hitam itu, mengeluarkan asap tipis yang berbau besi dan juga dupa. Suasana di ruangan mendadak dingin. Mulai malam ini, kamu membawa darahku dan aku membawa jiwamu. Maka mereka yang kusebut akan tersentuh oleh ajianmu. Tapi, setiap luka yang mereka rasakan bisa saja berbalik ke dalam batinmu sendiri. Apakah kau siap menanggung itu? Aku siap, Mbah. Aku ingin mereka mati. Mati dengan mengerikan. Aku sudah muak melihat wajah mertuaku, Mbah. Wajah orang-orang yang sudah zalim jahat kepadaku. Saya siap apapun itu. Baiklah. Bagito menutup botol itu dan memberikan selembar kain merah kecil. Bawa ini. Setiap kali mereka mau mencoba menyakitimu, bacalah kalimat yang kuajarkan tadi. Tapi ingat, jangan gunakan untuk main-main. Kalau kau melanggar, maka darahmu sendiri yang akan membalas. Ingat, kau harus melayaniku. Sehari 3 kali. Iya, Mbah. Esti sebenarnya jijik melakukan hubungan badan dengan dukun tua itu. Namun ia juga yang sudah jarang mendapatkan nafkah batin dari suaminya. Ia pun memilih kesempatan itu, sembari melakukan dendamnya, agar keluarga dari mertuanya benar-benar mati mengenaskan. Setelah melakukan perjanjian itu, Esti pulang dengan langkah berat. Ia menyembunyikan kain merah itu di balik lipatan bajunya. Ketika tiba di rumah, langit sudah menjelang subuh. Ia segera masuk lewat dapur dan berbaring di lantai kamar, seolah ia tidak pernah pergi. Ketika Esti pergi, tidak ada yang pernah peduli, bahkan suaminya sendiri. Singkatnya pada keesokan paginya, kini kejadian aneh mulai muncul. Saat Esti mulai menyiapkan sarapan, Busol tiba-tiba menjerit kesakitan di kemaluannya. Tangan yang memegang sendok mendadak kaku seperti tersiram air panas. Aduh, ini kenapa tanganku tiba-tiba kaku gini? Teriaknya. Nadima berlari panik, tapi ketika ia mencoba membantu saat itu, tubuhnya tiba-tiba tersentak seperti kesetrum. Aduh. Esti yang melihat kejadian itu pun hanya berdiri diam di sudut dapur. Ia menggenggam kain merah di saku dan berbisik lirih. Ajian yang diajarkan Bagito malam sebelumnya. Dan dalam sekejap saja, jeritan mereka berhenti. Busol terengah-engah, sementara Nadima terjatuh lemas duduk di kursi. Sejak hari itulah perlakuan mereka terhadap Esti kini mulai berubah. Busol jadi lebih sering berdiam diri di kamar.
Jarang berani memarahi, namun Nadima tampak pucat setiap kali berpapasan dengan Esti. Bahkan tak lagi datang sesering dulu. Tapi Esti tahu ini baru awal. Setiap kali ia melihat mereka ketakutan, hatinya terasa puas. Meski ada sedikit rasa panas di dadanya, seperti ada bara kecil yang menyala setiap kali ia mengucap ajian itu. Namun beberapa malam kemudian, saat Bu Sol kembali melontarkan kata-kata tajam karena masakan asin, Esti benar-benar tak tahan lagi. Ia mundur ke dapur menggenggam kain merah itu dan berbisik dengan pelan. Seketika dari ruang depan terdengar suara barang pecah dan jeritan Bu Sol. Saat Esti berlari ke sana, Bu Sol sudah tergeletak di lantai, menggenggam kakinya yang tampak lebam biru tanpa sebab. Diki datang panik menolong ibunya tanpa menatap Esti sedikit pun. "Bu, kenapa bisa begini, Bu? Ibu kenapa?" tanyanya dengan bingung. Esti hanya berdiri diam, wajahnya datar. Malam-malam berikutnya Esti tak lagi merasa takut tidur. Ia justru merasa tenang setiap kali mendengar langkah Bu Sol. Bu Sol kini sudah pincang, bahkan untuk menuju kamar mandi ia harus diantar oleh Diki. Dan kini, setiap 3 waktu yang dijanjikan, Esti harus pergi diam-diam ke rumah tua itu. Ia juga harus meneteskan darah ke dalam botol sembari melayani kemauan dari Mbah Gito. Hari-hari di rumah itu berugah mencekam. Bu Sol sering bermimpi buruk dan menjerit di tengah malam. Nadima kini mulai sakit-sakitan. Kulitnya pucat, matanya cekung, Diki kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain Esti semakin tenang, ia jarang bicara, tapi tatapannya cukup membuat siapapun bergidik. Dalam sekejap saja rumah yang dulu jadi tempat siksaan, kini berbalik menjadi tempat ketakutan. Ternyata, santet yang dilakukan oleh Esti benar-benar manjur. Tak sia-sia saat itu, ia mengambil rambut dari Bu Sol dan juga Nadima. Ketika saat itu, ia dapatkan dari pakaian yang dicuci oleh Esti. Seiring berjalannya waktu, kondisi Bu Sol dan Nadima semakin mengerikan. Tubuh mereka kian kurus, kulitnya membiru dan mata mereka seperti tenggelam ke dalam rongga wajah. Setiap malam terdengar jeritan dari kamar mereka. Jeritan yang membuat warga sekitar takut untuk mendekat. Beberapa tetangga yang mencoba menengok pun hanya bisa memandangi dari jauh. Mereka berbisik-bisik mengatakan rumah itu kini seperti diselimuti hawa gelap. Padahal sudah dibawa ke puskesmas, tapi dokter bilang tidak tahu penyakitnya loh, Bu. Ujar salah satu tetangga malam itu. Bu Sol terbaring dengan mulut berbusa sementara Nadima menggigil di lantai dengan tubuh menekuk seperti menahan rasa sakit luar biasa. Semua orang kebingungan, doa sudah dibacakan, air sudah dijampi tapi tidak ada hasil. Orang tua Nadima benar-benar ketakutan melihat anaknya yang saat itu mengalami penyakit mengerikan, sama dengan Bu Sol. "Kamu kenapa seperti ini, Nadima?" "Diki, ini semua gara-gara kamu. Andai kamu gak pernah ajak Nadima ke sini, anak saya gak bakal seperti ini seperti ibumu, Diki." Diki hanya diam tidak menjawab ucapan dari orang tua Nadima. Di sisi lain saat itu, ketika doa-doa sudah dibacakan, dini hari tepatnya, setelah hening panjang dari jeritan yang menegangkan, pagi harinya, kini orang-orang menemukan Bu Sol dan Nadima telah mati dalam posisi yang menakutkan. Mulut mereka terbuka lebar dan di dalamnya ada paku kecil berkarat bercampur darah segar. Sementara di bawah kemaluan mereka, keluar darah dan juga belatung yang terus-menerus mengerikan. Warga yang melihat langsung menjerit, ada yang pingsan, ada juga yang menutup wajahnya sambil istighfar. "Astagfirullahaladzim, innalillahi, ini bukan kematian biasa. Ini ada yang gak wajar. Ya Allah, ampunilah mereka." Esti menyaksikan semuanya dari ambang pintu kamarnya. Ia berdiri diam, wajahnya pucat seperti kain kafan. Dalam matanya tidak ada lagi kebencian, hanya lelah yang dalam.
Ia tahu ini semua adalah buah dari amalan darah yang ia ikat dengan Bagito. Dendamnya memang terbalas, tapi hatinya kini terasa semakin kosong. Sejak beberapa hari kematian itu, tubuh Esti sudah melemah. Ia bahkan sering pingsan dan muntah darah. Diki mencoba membawanya ke bidan, tapi hasilnya nihil. Rahimmu rusak parah. Sepertinya ada sesuatu di dalam tubuhnya yang menggerogoti dari dalam, kata bidan itu dengan nada ragu. Kini setiap malam Esti mengigau, ia menyebut nama Bagito berulang kali. Kadang tubuhnya kejang, kadang menangis tanpa suara. Diki semakin bingung dan juga panik. Esti, kamu kenapa sayang? Aku minta maaf ya, aku salah, ucapnya sambil menggenggam tangan istrinya yang dingin. Tapi Esti hanya menatapnya dengan mata kosong. Semuanya sudah terlambat, Mas. Aku sudah menyerahkan semuanya. Aku tak bisa kembali. Suaranya serak, nafasnya berat. Dalam dada ia tahu darahnya bukan miliknya lagi. Itu milik perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Beberapa hari kemudian saat hujan deras mengguyur dusun Sendang Ireng, Esti pergi tanpa pamit. Diki mencari ke seluruh rumah tapi tidak menemukannya. Hingga seorang dari dusun tetangga melihat sosok perempuan berjalan di tepi hutan dengan kain merah tergenggam di tangannya. Menjelang malam saat itu, Diki menyusul ke arah hutan mencari istrinya yang pergi menurut penuturan warga. Berbekal senter dan mantel tipis, ia berlari menembus kabut memanggil nama Esti berulang-ulang. Esti, Esti, kamu di mana? Dan tepat di dekat rumah tua Bagito, ia melihat pintu terbuka lebar di dalam lantai penuh darah, dan di tengahnya terbujur Esti dalam posisi bersujud tergeletak. Wajahnya tenang tapi pucat seperti kapur. Esti, kenapa kamu lakukan ini? Aku minta maaf, Esti. Tapi sudah tak ada jawaban. Semuanya sudah terlambat. Saat itu, Bagito memberikan penuturan bahwa Esti dendam kepada ibu dari Diki akibat perlakuannya yang telah menganiayanya, dan dia tak pernah mendapatkan rasa sayang. Beberapa warga datang membantu membuat jenazahnya pulang. Tidak ada doa panjang, hanya isak tangis lirih dan beberapa tetangga yang ikut mengantar. Diki benar-benar merasakan kesalahan dalam dirinya. Ini semua salahku. Maafkan aku, Esti. Setelah kematian dari Esti, ibunya, dan juga Nadima, kini hari-hari Diki menangis setiap kali mendengar suara-suara itu. Diki semakin kurus, ia sudah tak nafsu makan. Ia pun kini sudah tak masuk kerja selama 1 minggu. Rumah itu perlahan ditinggalkan, ditutup rapat. Warga yang lewat pun selalu mempercepat langkahnya, takut melihat bayangan di jendela dan juga di rumah itu. Dan kini, di dusun Sendang Ireng cerita tentang Esti Busol dan Nadima menjadi legenda. Di sisi lain di rumahnya, orang tua dari Esti benar-benar menangis. Ia tak menyangka, ternyata selama ini di pernikahan itu, anaknya tak pernah bahagia hidup bersama mertuanya. Dia benar-benar menyesal kenapa Esti tidak pernah kembali ke rumahnya yang dulu. Kini, orang tua dari Esti selalu datang ke kuburan Esti setiap seminggu sekali, mendoakannya agar ia bisa tenang, dan berharap semua yang jahat akan kembali yang jahat, dan yang baik akan menemukan jalan kebaikannya. Kini, warga menyebutnya kutukan perempuan yang disakiti. Sebuah kisah tentang cinta, dendam, dan penyesalan yang terlambat. Diki pun memutuskan pergi dari dusun itu tak diketahui kemana. Warga percaya, setiap malam kini warga percaya, jika mereka mencium bau harum melati dari arah hutan, itu adalah tanda bahwa arwah Esti masih berkeliling mencari kedamaian yang tak pernah ia dapatkan semasa hidupnya.
cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai habis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.